Remaja yang hebat adalah remaja yang mampu menjadi peran baik bagi dirinya, serta mampu menjadi dirinya sendiri. Tetapi remaja yang luar biasa hebat adalah remaja yang mampu berguna dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Salam genre. Terima kasih dan selamat datang saya ucapkan kepada hadirin yang berbahagia, peserta webinar pendidik sebaya dan konselor sebaya. Yang terhormat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis, yang dengan ini diwakilkan oleh Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bengkalis, Bapak Dedi Suhendri, SH MAP. Yang kami hormati Ketua Genre Indonesia Riau, Bang Hansen Pranata Wirantobar, selaku narasumber webinar pendidik sebaya dan konselor sebaya. Yang kami hormati Ketua Forum Genre Kabupaten Bengkalis, Bang Ade Rifano. Yang kami hormati penanggung jawab webinar pendidik sebaya dan konselor sebaya, Kak Nur Sofiatul Fitra dari Genre Indonesia Riau, dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti kegiatan webinar pendidik sebaya dan konselor sebaya. Dan insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada pucuk bimbingan umat Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dan bersama-sama dengan ini melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Farnajid selaku Master of Ceremony yang akan memandu kegiatan kita dari awal hingga akhir nanti pada kegiatan webinar pendidik sebaya dan konselor sebaya dengan tema remaja sebagai pendidik sebaya dan konselor sebaya. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini tanggal 16 April 2023, Forum Genre Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan kegiatan webinar pendidik sebaya dan konselor sebaya dengan tema remaja sebagai pendidik sebaya dan konselor sebaya. Hadirin yang berbahagia,
Sebelum kita memasuki acara, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, marilah kita memasuki acara pada kesempatan kali ini. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan menyanyikan lagu Mars Genre.
Baiklah, acara selanjutnya. Kata sambutan dari Ketua Forum Genre Kabupaten Bengkalis, Bang Ade Rifano. Kepada Bang Ade Rifano, dipersilahkan. Baiklah, suara saya sudah kedengaran. Oke. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore untuk semua partisipan yang hari ini bisa bergabung. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Bapak Dedi Suhendri SHMAP. Selamat datang Bapak, terima kasih telah bergabung. Dan yang saya hormati kepada narasumber kita, Bang Kansen Pranatawi Rantober, selaku Ketua Genre Indonesia Riau. Selamat datang Bang Kansen. Dan yang saya hormati Kak Nur Sofiatul Fitra, yang merupakan penanggung jawab atau PIC kegiatan webinar dari Genre Indonesia Riau. Tak lupa saya ingin menyapa teman-teman Genre semuanya, seluruh peserta webinar yang sangat luar biasa, yang memberikan waktunya untuk bersama dalam kegiatan webinar Remaja sebagai Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat. Amin. Kegiatan webinar kali ini merupakan kegiatan yang sangat luar biasa karena dibuat untuk seluruh remaja genre yang merupakan pendidik sebaya dan konselor sebaya di Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIKR-nya masing-masing. Harapan saya dan Forum Genre Bengkalis bisa dapat terus melakukan kegiatan positif ini dan kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas remaja genre, sehingga dapat menggali potensi dan juga hal-hal baik dalam diri serta memberikan impact kepada orang sekitar dan terutama pada diri sendiri. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh partisipan yang hadir dalam webinar kali ini, serta panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan kali ini, dan kami juga dari Forum Genre Bengkalis mengucapkan permintaan maaf jika sepanjang kegiatan dalam Zoom meeting ini ada terdapat kesalahan dan hal yang tidak diinginkan, sehingga nantinya akan menghambat kegiatan kita. Tapi saya berharap dan yakin kita selalu disertai oleh Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Saya juga ingin mengingatkan kepada seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, serap ilmunya sehingga ilmu tersebut dapat menjadi bekal buat teman-teman semua. Dan saya berharap ilmu yang teman-teman dapat tidak hanya berhenti pada teman-teman saja, serta dapat kembali diimplementasikan pada PIK remaja teman-teman semua. Terakhir, diingatkan kembali untuk teman-teman semua yang hadir dalam kegiatan kali ini untuk dapat on-cam, karena pada akhir sesi ini akan ada door prize yang menunggu teman-teman semua. Jadi untuk teman-teman jangan sampai nggak on-cam, dan karena kita ada tiga kategori. Yang pertama peserta terbaik, yaitu mereka yang aktif memberikan pertanyaan dan juga on-cam selama kegiatan dari awal sampai akhir. Dan juga ada peserta teraktif, yaitu mereka yang bertanya. Lalu yang terakhir ada peserta terupdate yang melakukan story ataupun update di Instagram, terus di tag Genre Riau dan juga Genre Bengkalis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata. Saya tutup dengan pantun kali ini. Ambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Salam genre. Mau siapa? Enggak. Baik. Oke. Saya kembalikan ke MC ya, Farhan Najib. Dia masak dulu deh. Iya Bapak, mungkin dia lagi ada kegiatan. Bentar ya Bapak ya, teman-teman sebentar ya.
Oke. Silakan Ajit. Oke. Ajit, Farhan, Ajit. Suaranya nggak ada, Ajit. Oke, Oke, udah oke, Bang? udah ada. Udah. Oke, maaf ya. Oke, sebelumnya maaf atas kendala audio. Baiklah hadirin yang berbahagia semuanya, untuk acara selanjutnya, mari kita dengarkan bersama-sama kata sambutan dari Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bengkalis, Bapak Dedi Suhendri, SH.MAP. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Farhan Najid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh peserta yang hadir. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita dapat melaksanakan webinar yang diadakan oleh Forum Genre Kabupaten Bengkalis, dan tentunya bekerja sama dengan rekan-rekan yang berada pada jajaran pengurus genre Kabupaten Bengkalis. Tentunya mengawali sambutan ini, saya selaku Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyampaikan salam maaf dan atas hadiran Bapak Kepala Dinas, Bapak Haji Hambali SPDI, yang beliau pada kesempatan yang sama ada agenda kegiatan yang berbeda. Tentunya beliau mewakili kepada saya selaku Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga untuk memberikan sambutan pada kegiatan webinar pendidik sebaya dan konselor sebaya yang dilaksanakan oleh Forum Genre Kabupaten Bengkalis dan rekan-rekan. Baik, yang tentunya yang kami hormati Ketua Forum Genre Indonesia Riau, yang juga selaku narasumber Bapak Kansen Pranata Wirantower, dan juga Ketua dari Forum Genre Kabupaten Bengkalis, Bapak Ade Rifano, dan seluruh rekan-rekan Forum Genre, dan juga rekan-rekan PKR yang tergabung pada kegiatan webinar kali ini. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Bengkalis tentunya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Forum Genre Kabupaten Bengkalis atas inisiasi yang tentunya dilakukan webinar hari ini tentang pendidik sebaya dan konselor sebaya. Kita berharap tentunya dengan adanya pelatihan ataupun seminar webinar yang diadakan pada sore yang berbahagia ini, tentunya kita berharap akan ada perubahan yang didapatkan oleh rekan-rekan peserta sebagai agen perubahan di tingkat remaja pada tingkat Kabupaten Bengkalis. Kita berharap seperti itu. Kami sangat mengapresiasi atas kerja keras yang dilakukan oleh rekan-rekan yang dari Forum Genre Kabupaten Bengkalis, tentunya bekerja sama dengan PKR seluruh kecamatan Kabupaten Bengkalis. Dan hal ini tentunya hal yang positif yang dilakukan untuk pendidik sebaya dan konselor sebaya ini adalah bagaimana kita mempersiapkan langkah terkait dengan konseling terhadap remaja-remaja yang bermasalah, tentunya secara sosial, dan juga bagaimana kita mampu untuk memberikan
katakanlah semacam komunikasi yang baik terhadap remaja-remaja nanti yang bermasalah yang akan kita hadapi di lapangan nanti. Baik, tentunya kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Forum Gender Bengkalis atas sambutan dalam rangka kegiatan webinar yang dilakukan pada sore hari ini. Tentunya untuk tidak memperpanjang sambutan ini, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Tentunya kami berharap kepada seluruh peserta, baik dari PR dan juga Forum Gender Bengkalis untuk dapat mengikuti kegiatan webinar ini, karena tentunya yang hadir sebagai narasumber tidak tanggung-tanggung dari Ketua Genre Riau, yaitu Bapak Hansen tadi, sebagaimana yang telah disampaikan tadi. Tentunya materi-materi yang akan disampaikan oleh narasumber itu tadi, kita berharap kepada seluruh peserta dapat untuk menimbanya, kemudian tentu tetap tekun sampai dengan berakhirnya kegiatan webinar ini. Demikian Bapak, rekan-rekan dan seluruh peserta yang hadir, sambutan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Kami akhiri dengan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan kata sambutannya. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita di kegiatan yang kita nanti-nantikan dan yang kita tunggu-tunggu, yaitu webinar pendidik sebaya dan konselor sebaya dengan tema remaja sebagai pendidik sebaya dan konselor sebaya, yang nantinya akan dipandu oleh Kak Revina Jasmawarni. Kak Revina merupakan Duta Genre Putri Kabupaten Bengkalis tahun 2023. Kepada Kak Revina kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ajit. Langsung aja aku mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua. Sebelumnya, apakah suara aku udah kedengaran, teman-teman? Sudah, Kak. Baik, sebelumnya aku pengen ngenalin diri aku dulu nih. Sama teman-teman semua. Kenalin, aku Revina Jasmawarni, Duta Genre Kabupaten Bengkalis tahun 2023. Yang pada hari ini akan memoderatorkan acara webinar kita pada sore hari ini dengan tema Remaja sebagai Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya. Kita semua tahu bahwa pendidik sebaya dan konselor sebaya merupakan unsur penting dalam suatu PIK remaja. Oleh karena itu, kita akan sama-sama dengerin materi dari narasumber kita untuk mengembangkan pengetahuan kita seputar hal tersebut. Nah, kita punya narasumber kita nih, teman-teman, yang ganteng, gagah, berani, paket komplit, yaitu ada Bang Kansen Pranata Wirantoba, yang merupakan Ketua Genre Indonesia Riau dan Duta Genre Pendidikan Provinsi Riau tahun 2017. Langsung saja kita sambut, dan kita persilahkan untuk narasumber kita, Bang Kansen Pranata Wirantoba. Halo, sebelumnya ini suaraku udah kedengaran belum ya? Sudah, Bang. Oke. Wait sebentar ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pertama-tama saya ucapkan yang terhormat Bapak Dedi Suhedri dari OPDKB Kabupaten Bengkalis. Selamat sore Bapak. Kemudian juga di sini ada teman seperjuangan saya, Ketua Forum Genre Bengkalis, ada Ade Ripano. Halo Ade, selamat sore. Juga tidak lupa saya menyapa seluruh hadirin, seluruh peserta webinar kali ini. Selamat sore dan semoga kita semua dalam keadaan sehat tentunya. Buat teman-teman yang menjalankan puasa,
semangat terus puasanya. Sebentar lagi, ini sedikit lagi mau berbuka puasa. Buat teman-teman yang tidak menjalankan puasa, semoga juga tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitasnya. Perkenalkan, mungkin tadi sudah dinotis sebelumnya dari MC dan yang teman-teman yang lain. Nama lengkap saya Kansen Pranata Wirantober. Pada saat ini saya menjabat sebagai Ketua Forum Genre atau Ketua Genre Indonesia Riau periode 2021-2023. Jadi tahun ini pensiun nih teman-teman. Kemudian juga teman-teman, wah kalau dibilang masalah duta genrenya, saya malu menyebut tahun duta genrenya saya gitu ya. Kelihatan banget ini udah duta genre tahun 2023 gitu. Kalau dibilang saya tahun 2017, kelihatan umurnya di mana gitu ya. Jadi saya bilang aja saya juga pernah menjadi duta genre Provinsi Riau dan juga top 10 duta genre nasional ya tahun sekian gitu. Baik teman-teman semuanya, sesuai dengan tema pada webinar kali ini, saya akan menyampaikan tentang pendidik sebaya dan konselor sebaya. Tapi seperti biasa, kalau saya menjadi narasumber dari webinar, saya maunya ini enjoy. Saya nggak mau seperti dosen-dosen yang memberikan narasumber, atau saya tidak mau seperti orang-orang apa ya, orang-orang penting yang memberikan narasumber yang harus total gitu semua ya. Teman-teman siap mendengarkan atau segala macam, enggak ya. Tapi kita asikin aja, teman-teman santai. Ketika mau nanya silahkan dicatat dulu pertanyaannya. Nanti di akhir sesi kita ada sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman bukan hanya mau bertanya atau mau menjawab aja ya, tapi teman-teman kalau mau sharing versinya teman-teman itu juga boleh. Atau teman-teman mau berpendapat versinya teman-teman itu juga boleh. Karena webinar kita kali ini kalau narasumbernya sudah Kansen Pranata, itu adalah tempat kita untuk diskusi bersama. Oke? Nah, Adi kenapa nih, Dek? Ngangkat tangan. Izin Bang Kansen, ya. Kita foto bersama dulu kali ya, sebelum kita memulai untuk narasumber. Boleh Jadi, banget. karena kebetulan bersama. masih ada ya Pak Kabitnya di sini, jadi pas banget nih sebelum kita mulai, enaknya kita foto bersama. Karena teman-teman di sini kayaknya antusias banget nih, pada on cam semua nih. boleh. Kita foto Boleh bersama ya? dulu. Boleh. Mungkin kita foto salam genre dulu boleh ya Bang Kansen ya? Teman-teman semua boleh on cam kameranya. Kita foto bersama dengan salam genre. Tunjukkan senyum terbaiknya. Oke, mungkin sebentar ya operator. Lagi OTW. Yang lain yang belum membuka kameranya boleh. Yuk, mari kita buka. Biar kita bisa dapat saling melihat satu sama lain, teman-teman dari Tik Remaja semuanya. Oke, kita foto dulu ya untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya, tetap aja senyum. 1, 2, 3. Boleh kali ya kita berencana itu keren? Iya. Tunjukkan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Oke. Mungkin kita enak kali ya bikin jedak-jeduk nanti ya. Kayak gini seru kali ya? Iya, bisa nih. Boleh nih. Ikut nih. Yuk, bisa ya? Oke. 1, 2, 3. Ditahan teman-teman semua. Oke. Ditahan. 3 detik lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Wah, aku senang banget nih hari ini bisa ngelihat teman-teman semua untuk bersama-sama dengan kita di webinar kali ini. Mungkin itu saja Bang Kansen, boleh dilanjutkan. Oke, baik Ade. Ya jangan sampai lupa ya, momen paling berharga itu adalah dokumentasi ya. Betul sekali. Iya, jadi karena teman-teman udah on cam semua, kita dokumentasi dulu tadi. Oke, good, keren. Jadi teman-teman semuanya, webinar aku tahu ini udah jam 4:30, teman-teman udah haus-hausnya, udah lapar-laparnya, nggak bakalan banyak slide gitu ya. Slide aku cuma 10. Aku setiap ngasih narasumber atau jadi narasumber tuh slide aku paling banyak itu 13 atau 15. Dan kali ini cuma 10. Karena aku tahu ini sesinya puasa. Teman-teman kalau ngeliat aku ngomong terus pasti capek dan haus gitu ya. Jadi cuma 10 slide. Nah, teman-teman dengerin banget tuh 10 slide itu karena cuma sedikit ya slide-nya. Jadi didengerin banget dan kita bakalan diskusi nanti di akhir. Boleh dibantu teman-teman panitia untuk share screen-nya?
Lah. Tadi udah muncul, hilang lagi. Nah, oke, udah ya, udah muncul semua ya. Oke. Nah, jadi teman-teman semuanya, yaps, boleh deh portofolio dulu di sini. Jadi teman-teman semuanya, tadi sudah perkenalkan nama aku Kansa Pranata Wirantobar sebagai Chairman of Genre Indonesia Riau atau Ketua dari Genre Indonesia Riau periode 2021-2023. Dan kali ini kita akan membahas tentang pendidik dan konselor sebaya. Boleh di next kan, Kak? Nah, kalau kita ngebahas tentang webinarnya, itu nanti kita akan bakal membahas, tapi mungkin sebagian teman-teman masih ada belum kenal dengan saya, atau bahkan baru ini pertama kalinya jumpa sama saya secara virtual gitu ya, atau baru tahu nama saya gitu. Nah, saya perkenal terlebih dahulu, tadi nama saya sudah, kalau kegiatan sehari-harinya ini portofolio saya sedikit ya. Saya itu adalah seorang mahasiswa, pada saat ini tercatat sebagai mahasiswa hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau, dan doain teman-teman tahun ini saya selesai, tahun ini saya lulus, dan sehari-harinya saya adalah sebagai Ketua Genre Indonesia Riau dan juga kegiatan sebagai aktivis sosial. Di tahun 2016 saya pernah diundang ke Istana Negara oleh Presiden Republik Indonesia untuk sebagai tauladan muda terbaik Indonesia pada saat itu, karena PIK-R saya dulunya di SMA saya menjadi ketua PIK juga ya. PIK-R saya adalah PIK-R juara 1 tingkat unggulan ya se-Indonesia pada saat itu. Jadi saya diundang ke Istana Negara sebagai tauladan muda terbaik Indonesia pada tahun itu 2016. Kemudian ya ini study tour ke Istana Kepresidenan di Bogor dan Jakarta. Kemudian saya juga pernah menjadi duta genre dan pada saat ini saya sering sekali untuk menjadi pembicara-pembicara di webinar nasional maupun provinsi atau bahkan di webinar tingkat kabupaten kota seperti saat ini. Dan terakhir kali saya berkesempatan sebagai narasumber di Kominfo Republik Indonesia, 3 kali webinar di Kominfo, saya sebagai pembicara di sana untuk, jadi saya tuh kalau menjadi pembicara bukan hanya di tentang genre ya, banyak sekali. Saya pembicaraan mengenai public speaking juga, kegiatan genre juga, kemudian kemarin di Kominfo Republik Indonesia saya berbicara tentang digital etik. Jadi tentang bagaimana cara kita membedakan berita hoax ataupun berita nyata atau tentang bagaimana cyberbullying terjadi gitu. Jadi banyak hal yang saya diskusikan teman-teman semuanya, terutama saya sangat senang sekali berdiskusi di bidang remaja atau kehidupan remaja ya. Maka dari itu relate banget sama kita anak-anak genre ya. Boleh di next. Nah, presentasi poin saya ada 3 nanti. Yang pertama saya akan menjelaskan teman-teman semuanya tentang pendidik sebaya dan konselor sebaya itu apa, kemudian urgensi dan mekanisme pendidik sebaya dan konselor sebaya, serta yang terakhir kita bakalan ada sesi tanya jawab buat teman-teman semuanya. Boleh next? Nah, kalau kita ngebahas tentang pendidik sebaya dan konselor sebaya, kita harus tahu dulu nih background gitu ya. Kenapa nih pendidik sebaya dan konselor sebaya itu hadir di tengah-tengah kita? Kalau kita bisa melihat di internet itu, waduh, teman-teman ketik aja deh kasus kenakalan remaja di Indonesia. Bakalan banyak banget yang muncul. Ini aku bakalan ngambil beberapa, cuman 4 nih yang aku ambil untuk aku screenshot ke teman-teman semuanya. Ada kenakalan remaja tentang apa ya nih, bacok, kemudian juga ada tentang prostitusi, bahkan juga ada tentang aksi bunuh diri, bahkan tentang tawuran juga ada gitu. Jadi kalau kita ngebahas tentang kenakalan remaja itu banyak sekali aspeknya, banyak sekali contoh nyata yang bisa kita temukan di Indonesia pada saat ini. Maka dari itulah program genre itu lahir untuk bisa meminimalisir terjadinya kenakalan remaja ini, untuk juga bisa membuat remaja-remaja kita ke arah yang lebih baik dalam merencanakan kehidupan remajanya. Next. Nah, tapi kalau kita membahas tentang program genre, pasti sering sekali membahas tentang pendidik sebaya dan konselor sebaya, atau bahasa singkatnya biasa kita bilang PS dan KS. Tapi teman-teman di genre, mungkin ada yang baru di genre, mungkin agak sedikit terdengar asing dengan kata-kata PS, KS itu apa sih sebenarnya Bang ya? Jadi kalau kita di PIK remaja, teman-teman, itu tuh ada syaratnya. Di PIK remaja itu jantungnya adalah harus ada pendidik sebaya dan konselor sebaya. Nah, saya mau nanya nih, yang tahu boleh raise hand terlebih dahulu. Minimal berapa sih jumlah pendidik sebaya dan konselor sebaya di dalam suatu PIK? Ayo, raise hand yang udah tahu. Minimal berapa orang nih pendidik sebaya dan konselor sebaya dalam suatu PIK? Yang tahu jawabannya boleh raise hand. Nanti boleh
dicatat adik namanya sebagai peserta yang salah satu peserta yang aktif. Boleh yang tahu raise hand dong. Nggak ada yang mau door prize nih teman-teman. Nah, ada satu nih, Fadilatul Rahmi. Boleh Fadilah, boleh di off mic-nya, di on mic-nya. Minimal itu 2 orang. 2 orang pendidik sebaya. Untuk konselor sebayanya? 1. Konselor sebayanya berapa? 1. 1 konselor sebaya. Berarti 2 orang pendidik sebaya dan 1 konselor sebaya. Iya, Kak. Oke, thank you Fadilatul Rahmi. Boleh di off mic lagi. Fadilatul Rahmi bilang bahwa ada 2 pendidik sebaya dan 1 konselor sebaya. Untuk pendidik sebayanya benar, Fadilatul. Tapi untuk konselor sebayanya kurang tepat. Jadi yang tepatnya itu adalah 2 orang juga. Jadi pendidik sebaya dan konselor sebaya itu sama-sama 2 orang. Minimal ya. Mau lebih dari itu boleh banget gitu. Tapi minimal itu harus ada 2 orang. Nah, tapi keren banget Fadilatul, walaupun tadi tahunya pendidik sebayanya 2 gitu, yang konselor sebayanya kurang tepat, tapi udah berani untuk on mic ya. Itu luar biasa, aku apresiasi buat Fadilatul Rahmi. Nah, jadi teman-teman, pendidik sebaya itu adalah individu yang memiliki pengetahuan seputar program genre dan memiliki motivasi untuk menjadi pemberi informasi kepada teman sebayanya. Contoh pendidik sebaya itu kayak mana, Bang? Kayak Abang sekarang jelasin materi, nah ini nih pendidik sebaya nih. Karena aku memberikan informasi ke teman-teman semuanya. Aku give knowledge for everyone in here. Jadi aku memberikan sesuatu pengetahuan kepada teman-teman seputar materi genre gitu. Berarti aku pendidik sebaya gitu. Jadi semua orang yang memiliki pengetahuan seputar genre dan memiliki motivasi untuk memberikan informasi kepada temannya itu adalah pendidik sebaya. Nah, bedanya dengan konselor sebaya apa? Kalau konselor sebaya yaitu adalah seorang pendidik sebaya yang telah mengikuti pelatihan untuk memberikan konseling kepada teman sebayanya. Jadi, konselor sebaya itu tahapannya di atas pendidik sebaya. Nah, untuk menjadi konselor sebaya, dia syaratnya harus menjadi pendidik sebaya terlebih dahulu. Karena untuk memberikan konseling, harus ada dasaran knowledge ya, dasaran pengetahuan terlebih dahulu. Nah, kalau dia nggak jadi pendidik sebaya, gimana dia pengetahuannya ada gitu. Jadi karena pendidik sebaya itu udah ada pengetahuannya terlebih dahulu, makanya dia bisa jadi konselor sebaya. Tinggal dia mengikuti pelatihan untuk bagaimana sih cara ngerespon orang lain ketika curhat, cara bagaimana problem solving-nya atau penyelesaian masalahnya, atau bagaimana cara kita merespon orang lain ketika bercerita kepada kita dan segala macamnya. Karena untuk menjadi konselor sebaya, itu catat ya teman-teman, tidak segampang itu. Kayak judul lagu ya, tak segampang itu untuk jadi konselor sebaya. Ya, jadi untuk jadi konselor sebaya itu nggak segampang itu teman-teman. Harus ada tahapannya. Dan yang paling penting teman-teman harus bisa jaga rahasia. Nggak bisa tuh konselor sebaya kalau misalnya si adik nih jadi konselor sebaya. Tapi kalau kita ngasih tahu adik atau cerita ke adik, sama dengan kita ngasih tahu ke satu RT. Bisa nggak kira-kira adik menjadi konselor sebaya? Nggak bisa ya. Karena rahasia ataupun privasi yang diceritakan oleh klien kita ke kita harus kita jaga dengan baik. Gitu. Boleh next, Kak? Nah, kalau kita udah tahu tentang pengertian pendidik sebaya dan konselor sebaya nih teman-teman, saatnya kita juga perlu tahu kenapa perlu ada pendidik sebaya dan konselor sebaya gitu. Nggak perlu lah Bang, kayaknya pendidik sebaya ya udah dengerin webinar aja kita biasanya. Atau nggak perlu lah Bang cerita-cerita ke orang, kita kayaknya lebih bagus nyimpan diri sendiri gitu. Atau gimana gitu. Tapi kenapa sih perlu ada pendidik sebaya dan konselor sebaya? Boleh di next kan? Lagi. Nah, jadi perlunya ada pendidik sebaya. Yang pertama, remaja itu biasanya identik karakteristiknya adalah tidak mau digurui. Bener nggak? Teman-teman pasti ngerasa kalau cerita ke temennya, tapi temennya itu kayak, oh tuh salah, aturan gini segala macam. Mau nggak kita kira-kira kita cerita lagi ke dia? Wah yang bola nih aku cerita sama dia nih, macam dia guruku, ngajarinku segala macam. Pasti kayak gitu ya.
pasti rada kesel ketika kita cerita atau ketika kita menceritakan kepada orang lain, tetapi kita serasa digurui gitu. Nah, maka dari itu perlu ada pendidik sebaya dan konselor sebaya yang sudah secara terlatih mereka mengetahui bagaimana sih cara kita men-treat orang lain gitu. Bagaimana sih cara kita merespon orang lain. Kemudian kedua, karakteristik remaja itu lebih terbuka pada teman biasanya. Benar nggak? Kalau teman-teman cerita masalah privasi biasanya lebih sering ke teman atau sering ke orang tua? Pasti mayoritas jawabannya sering ke temannya. Apalagi kalau teman dekatnya. Besti mau cerita dong, sedih banget nih. Gitu. Atau bahkan chat. Siapa misalnya ya, Fanny ini. Fan, lagi sedih banget, boleh telepon nggak? Gitu. Pasti gitu ya teman-temannya ya. Atau bahkan kayak, Dinda di mana Din? Jumpa yuk, aku mau cerita. Pasti gitu kan ya, lebih sering cerita kepada teman-temannya gitu. Nah, maka dari itu perlu ada nih pendidik sebaya dan konselor sebaya agar remaja-remaja lainnya nggak salah tempat untuk bercerita. Gitu. Ini kalau kita cerita, dia tuh memang kayak gitu loh. Makin dipanas-panasin temennya gitu ya. Makin dibuat temennya makin pusing atau segala macam. Nah kan kita takutnya seperti itu. Salah tempat untuk cerita. Maka itu harus ada remaja yang memang menjadi pendidik sebaya dan konselor sebayanya agar remaja lainnya itu nggak salah tempat cerita. Kemudian remaja tidak suka dengan hal yang terlalu serius. Kalau yang nyampaikan materi informasi seperti saya ya, misalnya yang jadi narasumber pada saat ini itu misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu. Teman-teman tertarik nggak untuk ikut? Pasti ya deh, malas sekali lah bapak tuh yang ngomong ngantuk. Malas sekali lah kalau ibu tuh banyak kali ceritanya lama nanti webinarnya tuh. Pasti kayak gitu ya. Karena tidak mau terlalu serius gitu. Karena nggak mau terlalu monoton gitu. Maka dari itu perlu ada remaja lainnya yang bertugas sama untuk menyampaikan informasi dan untuk mendengarkan permasalahan teman-teman, tetapi dengan usia yang sama. Gitu. Maka dari itu pendidik sebaya dan konselor sebaya itu lahir. Nah, boleh next kakak? Nah, tapi nih, gimana sih untuk jadi pendidik sebaya itu? Kita bahas pendidik sebaya dulu ya. Gimana sih untuk jadi pendidik sebaya itu? Caranya itu ada 4. Kalau aku simpulin, caranya itu ada 4. Next. Nah, yang pertama, memiliki pengetahuan seputar materi genre. Gak apa-apa di nextin sampai 4-nya juga gak apa-apa. Memiliki pengetahuan seputar genre. Karena tadi yang aku bilang ya, informasi yang mau kita sampaikan adalah informasi seputar genre. Jadi kita juga harus tahu materi seputar genre gitu. Kalau kita nggak punya materi dasar tentang genre, apa sih informasi yang bakalan kita sampaikan? Kan nggak jelas jadinya. Jadi kita juga harus tahu informasi tentang genre terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, aktif dalam kegiatan sosial. Teman-teman untuk menjadi pemberi informasi, teman-teman juga aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dilahirkan oleh PIK remajanya ataupun dari kegiatan genrenya. Kalau teman-teman sebagai anak genre tapi nggak pernah ikut kegiatan, ya bodoh aja, ini bukan pendidik sebaya. Ya sama aja, itu bukan pendidik sebaya jadinya gitu. Ya. Jadi teman-teman kalau menjadi anak genre, insan genre sejati nih, teman-teman tuh harus aktif dalam kegiatan PIK remaja atau kegiatan genre-genrenya. Nah, misal ada contohnya nih, Forum Genre Bengkalis mengadakan kegiatan ini. Siapa sih anak-anak genre Bengkalis yang mau ikut? Aku nggak mau ya ikut kegiatan itu. Aku nggak mau ya ikut kegiatan itu, capek. Aku nggak mau ya ikut kegiatan itu, males. Itu tuh bukan pendidik sebaya yang baik jadinya. Kalau mau ikut kegiatan, memberikan informasi, itu baru menjadi pendidik sebaya yang baik. Yang ketiga, kemampuan komunikasi yang baik. Kalau kita mau menyampaikan informasi kepada orang lain, kita juga harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Gitu. Jangan sampai kemampuan komunikasi kita kurang baik, nanti takutnya orang salah nangkap. Orang salah mengerti apa maksud dan keinginan dari kita. Yang mau kita sampaikan itu apa. Dan yang terakhir itu adalah mampu memahami isu-isu terkini. Jadi kalau kita membahas informasi tentang genre, itu pasti ada masalah-masalah yang terbaru yang muncul pada saat ini. Teman-teman tahu ya, bahwa kemarin kita baru ada upgrading tentang kita, yaitu adalah pembaharuan tentang modul tentang kita. Karena apa? Ada isu terkini yang terbaru yang harus kita ketahui tentang mental illness, tentang bagaimana cara kita menjaga kesehatan mental kita, bagaimana cara kita untuk menolak pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual, dan juga tentang bagaimana cara kita mengetahui tentang life skill kita di dunia era saat ini.
Nah, jadi harus berkembang isu itu harus teman-teman juga sama gitu. Pemahamannya ataupun pengetahuan teman-teman tentang isu terkini itu juga harus sama atau seimbang. Ini ya untuk jadi pendidik sebaya. Jadi jangan bingung lagi untuk jadi pendidik sebaya itu modalnya harus apa sih, Bang? 4 ini modalnya. Gitu. Next, boleh? Nah, kalau untuk menjadi konselor sebaya itu ada 5 nih, teman-teman. Yang pertama adalah yang seperti sudah saya bilang, teman-teman harus berpengalaman menjadi pendidik sebaya agar sudah memiliki dasaran dulu pengetahuan tentang genre. Jadi sudah ada pengalaman menjadi pendidik sebaya terlebih dahulu. Yang kedua, telah mengikuti pelatihan untuk menjadi konselor sebaya. Jadi untuk menjadi konselor itu nggak sembarangan orang, harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu gitu. Yang ketiga, memiliki sifat empati. Tahu nggak perbedaan sifat empati sama simpati itu apa? Boleh raise hand kalau tahu. Bedanya empati sama simpati ki opo ya, Bang? Opo ya Mas Opo ya Mbak Apa ya kalau teman-teman tahu bedanya antara empati dan simpati? Ya, yang tahu boleh raise hand. Nah, boleh Rindu Fatma, boleh. Izin menjawab ya, Kak. Ya. Bedanya simpati sama empati itu, kalau simpati kita hanya ikut sedih saja, tanpa ada tindakan. Sementara kalau empati itu disertai dengan tindakan. Seperti itu, Kak. Oke, benar ya, benar. Jadi perbedaan antara simpati dan empati itu juga ada bedanya gini. Kalau kita bersimpati, kita tuh orang cerita ke kita, kita jadinya tuh kayak ikutan sedih. Misalnya orang nangis ya, kita jadi nangis juga, ngikut emosi itu segala macam. Tetapi kalau empati, kita cukup mendengarkan. Kalau dia sedih ya, kita ngikut merasakan sedih, tetapi tidak berlebihan gitu. Nah, itu kalau empati. Pentingnya empati daripada simpati kalau kita menjadi konselor apa? Buat tidak keadaan itu semakin buruk, teman-teman. Kalau kita bersimpati, orang cerita, ya aku sedih banget sambil nangis gitu ya misalnya ya. Ya aku sedih banget soalnya permasalahan aku gini segala macam gitu. Terus kamu juga nangis. Ih, kuat banget ya kamu menjalani masalah kamu atau segala macam. Itu tuh keadaannya makin buruk ya. Karena orang akan semakin buruk jadinya. Tetapi kalau kita responnya adalah gini, oke, iya ya aku tahu itu berat, tapi kita harus sabar, harus kuat dan segala macam gitu. Orang-orang bakalan lebih tenang kalau kita berempati. Jadi kita nggak perlu merespon secara berlebihan, ya. Itu perbedaan empati ataupun simpati. Maka dari itu empati lebih baik untuk kita menjadi konselor sebaya daripada bersimpati. Kemudian yang keempat adalah mampu mengontrol diri kita sendiri. Dalam artian kita mampu mengontrol sampai semana sih kita harusnya berbicara, sampai semana sih batasnya kita harus mendengarkan terlebih dahulu, gitu. Jadi harus ada kontrol diri kita sebagai konselor sebaya. Jangan sampai kita terlalu dominan, gitu. Sampai orang cerita ke kita, kita terlalu dominan untuk ngomong, terus nggak ada waktu untuk mendengarkan orang yang cerita ke kita. Jadi harus ada kontrol diri kita terhadap hal itu. Kemudian yang terakhir adalah berpikir luas dan dapat menjaga privasi. Ini yang penting ya. Kita harus, kalau orang cerita ke kita harus berpikir luas. Oh oke, permasalahannya ini. Aku nggak boleh nih ngambil kesimpulan. Aku nggak boleh nih ngapain berpikir A, B, C, dan D. Kita jadi harus berpikir luas gitu. Karena ada permasalahan itu terkadang kita tuh lebih condong kayak tidak setuju terhadap permasalahan itu. Tetapi kita juga harus berpikir luas. Kalau kita di posisi mereka gimana sih dalam menjalani permasalahan itu gitu. Kemudian juga privasi dari klien yang cerita ke kita itu juga harus sangat penting kita jaga. Jangan sampai privasi tersebut kita sebarin ke orang lain, jangan sampai privasi tersebut sampai kita berikan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena nanti permasalahannya bakalan menjadi lebih besar lagi. Gitu. Nah, jadi ini 5 cara untuk menjadi konselor sebaya. Kalau teman-teman sudah memenuhi kelima hal ini, teman-teman udah bisa jadi konselor sebaya yang baik pastinya. Oke, next. Nah, kemudian di sini ada peran pendidik sebaya dan juga peran konselor sebaya. Boleh di next, Kak. Ini ada 3. Nah, yang pertama, teman-teman perannya adalah penyampai informasi kepada teman sebaya.
Jadi segala informasi tentang materi genre itu tugasnya teman-teman untuk menyampaikan informasi tersebut. Karena teman-teman adalah pendidik sebaya dan konselor sebaya teman-temannya yang lain. Kemudian kedua adalah penampung dan pendamping teman sebaya. Penampung di sini maksudnya apa? Penampung masalah-masalah teman-teman yang klien itu ceritakan ke kita. Jadi kita tampung semua permasalahannya. Karena terkadang tipe orang untuk cerita ke kita itu ada 3. Yang pertama, dia cuma pengen didengarkan. Kemudian yang kedua, dia cuma pengen mendengarkan sudut pandang kita. Dan yang ketiga adalah dia pengen kita untuk memberikan solusi, pilihan solusi kepada dia. Jadi ada 3 ya, 3 tipe orang kalau cerita ke kita. Ada yang pertama, dia cuma pengen kita mendengarin aja apa yang dia bicarain. Kemudian yang kedua, dia pengen kita tuh merespon dari sudut pandang kita. Kalau dari sudut pandang kita gimana sih terhadap permasalahan tersebut? Dan ketiga, dia pengen kita memberikan pilihan. Apa sih seharusnya untuk dia lakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi teman-teman harus menganalisa orang yang cerita ke teman-teman. Ya, wow ini si Aisyah Azahra ini kayaknya cerita cuma pengen didengerin nih. Jadi kita dengerin aja ceritanya si Aisyah. Oh si Lutfi Kurniawan nih cerita nih dia pengen dengerin sudut pandangnya kita gitu. Nah kita berikan sudut pandang dari sisinya kita. Oh si Taharah nih pengen nih dia diberikan solusi terhadap permasalahannya. Jadi kita berikan pilihan solusi terhadap masalahnya tadi. Gitu ya. Dan kita dampingi dari setiap permasalahan tersebut. Jadi jangan sempat kita memberikan solusi, memberikan sudut pandang itu mendengarkan, tetapi kita tidak mendampingi orang-orang yang menceritakan permasalahannya kepada kita. Jadi kita dampingin sampai permasalahan selesai. Dan yang terakhir adalah pemberi opsi penyelesaian permasalahan. Ini yang tadi saya bilang. Teman-teman nggak berhak untuk memberikan solusi secara akurat ya. Maksudnya itu dalam misalnya klien kita ke kita. Teman-teman mendoktrinnya seperti kayak gini. Nah, maka dari itu tuh kamu tuh harusnya ngelakuin ini, ngelakuin A gitu. Biar permasalahan kamu selesai. Kita nggak boleh nyampein itu teman-teman. Tetapi kita tuh ngomongnya memberikan pilihan opsi. Misalnya, oh oke, aku tahu sekarang permasalahan dari kamu. Tapi kalau kamu melakukan A, maka hasilnya bakalan begini. Kalau kamu ngelakuin B, hasil kamu bakalan begini. Kalau kamu juga melakukan hal C, maka hasilnya juga bakalan gini. Jadi terserah sama kamu, mau hasilnya seperti apa. Pilihan A, B, C itu balik lagi ke kamu, cuman kamu udah tahu nih konsekuensi yang kamu dapatkan ketika kamu memilih A, B, atau C. Gitu. Jadi kita hanya sekedar memberikan pilihan. Yang berhak untuk mengambil keputusan dari permasalahan itu adalah klien itu sendiri. Sampai di sini ngerti ya teman-teman ya? Ini paham banget nih, harus paham banget. Karena untuk menjadi konselor sebaya, kita nggak berhak untuk mendoktrin orang lain dalam mencapai penyelesaian masalahnya itu sesuai yang kita inginkan. Tetapi harus sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kita hanya untuk memberikan 3 solusi dengan 3 hasil yang berbeda kepada mereka. Gitu. Misalnya ada 3 gitu, misalnya ada 2 gitu. Jadi kita cuma memberikan pilihan kepada mereka. Sampai situ ngerti ya? Gitu. Oke, next. Nah, sesuai yang aku bilang tadi, slide kita nggak banyak, cuma sampai di sini. Boleh next, itu ada kata-kata di akhir. Jadi, kata-kata aku adalah menjadi insan genre bukan hanya mengenai sudah berapa lama kamu di genre, sudah berapa kali kamu juara di perlombaan genre, atau bahkan sudah berapa terkenalnya kamu dalam program genre. Akan tetapi, indikator terpenting adalah seberapa dedikasi dan dampak positif yang kamu berikan sebagai insan genre bagi Indonesia. Gitu teman-teman. Dengan teman-teman menjadi pendidik sebaya yang baik, dengan teman-teman menjadi konselor sebaya yang baik, berarti teman-teman sudah selangkah lebih maju untuk memberikan dedikasi teman-teman menjadi insan genre yang baik di dalam PIK remaja teman-teman masing-masing. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber kita, Bang Kansen Pranata Wirantobar yang sudah menyampaikan materi yang sangat bagus dan benar-benar bermanfaat nih untuk kita semua. Yaitu, apa sih itu PS dan KS? Kenapa PS dan KS itu sangat diperlukan? Dan trik and tips bagaimana sih cara untuk menjadi pendidik sebaya dan konselor sebaya? Serta perannya itu bagaimana? Selanjutnya kita bakalan masuk untuk sesi sharing dan tanya jawab yang bisa teman-teman gunakan untuk gas nanya nih seluruh pertanyaan yang ada di benak teman-teman semua yang akan dipandu oleh Ketua Forum Genre Kabupaten Bengkalis, Bang Adi Rifano. Kepada Bang Adi Rifano,
Dipersilahkan. Bang Adi Risano. Oke, halo teman-teman semua. Kedengaran suaraku ya? Kedengaran, Bang. Oke, baiklah. Ini sesi tanya jawab berarti ya teman-teman ya? Iya, Bang. Oke, makasih Bang Kansen udah menyampaikan materi yang luar biasa. Sorry aku nggak bisa on cam karena ini aku pindah ke device laptop, jadi tiba-tiba aku nggak bisa on cam gitu. Oke. Oke teman-teman, itu tadi sudah kita dengarkan materi perihal tentang pendidik sebaya dan konselor sebaya. Ada satu pertanyaan nih yang selalu aku simpen nih Bang Kansen. Mungkin teman-teman pada bingung ataupun belum tahu. Bang Kansen kira-kira kalau di PIK-R itu kita sasarannya ada berapa sih Bang Kansen untuk remaja? Oke. Iya, jadi teman-teman, kita kalau untuk di PIK-R itu tuh punya target. Kita tuh punya target untuk penyampaian sasaran remajanya itu, yaitu sebanyak 300 remaja setiap tahunnya gitu. Maka dari itu, teman-teman dalam memberikan informasi, dalam memberikan pengetahuan tentang seputar genre, itu kan ini aku sharing ya buat teman-teman semuanya, karena kita sudah bakalan ada penilaian PIK-R lagi ya. Kalau aku dulu, penilaian PIK-R aku kenapa aku sampai juara 1 PIK-R-nya tuh di tingkat nasional kemarin, karena kalau menurut panduan dari BKKBN, sebuah PIK-R harus bisa mencapai sasaran sebanyak 300 remaja per tahun. Gitu. Oke. Jadi teman-teman dalam 1 tahun itu harus bisa memberikan sosialisasi, memberikan pengetahuan tentang genre, atau bahkan memberikan konseling kepada remajanya itu sebanyak 300 orang yang harus ada dokumentasinya baik secara foto maupun administrasi. Nah itu penting banget. Dan kalau bisa PIK-R teman-teman, ini aku ngasih clue banget nih ya tentang pendidik sebaya dan konselor sebaya tentang penilaian PIK juga. Dan kalau bisa konselor sebayanya teman-teman itu sudah ada kerjasama dengan psikolog ataupun apa ya istilahnya naungan psikologis yang bisa menetralisir misalnya permasalahan remaja. Contohnya seperti ini, konselor sebayanya di PIK-nya teman-teman sudah pernah ada diskusi atau pelatihan dengan psikolog yang ada di daerah teman-teman, atau bahkan sudah ada mitra kerjasama dengan psikolog. Jadi ketika permasalahan remaja yang ada di sekolahnya teman-teman atau di lingkungan teman-teman ngerasa bahwa itu lingkupnya sudah terlalu tinggi yang tidak bisa kita tangani sebagai remaja, kita bisa memberikan hal itu kepada psikolog. Jadi ada tangan panjangnya gitu. Permasalahan itu terselesaikan dengan ahlinya gitu. Karena bahkan tidak menutup kemungkinannya permasalahan-permasalahan remaja itu bisa sebegitu kompleksnya terjadi. Yang di luar dari kapabilitas kita untuk memberikan solusi atau untuk memberikan pilihan penyelesaian masalah kepada mereka. Maka dari itu kita harus memberikan kepada orang yang lebih memiliki kapabilitas yang lebih baik gitu ya, yaitu kepada psikolog untuk penyelesaian masalah tersebut. Atau bahkan masalah kekerasan seksual, pelecehan seksual, itu tuh kita bisa kerjasama kepada dinas, misalnya dinas perlindungan anak gitu ya, atau bahkan ke dinas perlindungan anak yang lebih tepat, karena mereka itu yang punya mekanisme atau sistematik gimana sih cara penyelesaian pelecehan seksual yang terjadi pada lingkup anak-anak atau remaja, seperti itu. Jadi harus ada kerjasama dan juga harus ada targetan dari masing-masing PIK. Gitu sih Ade. Oke, berarti sudah terjawab ya. Karena kemarin beberapa kali itu teman-teman PIK-R yang ada di sini tuh sempat bingung gitu. Bang, kalau misalnya kira-kira di PIK-R itu ada nggak sih sasarannya gitu? Atau berapa sih kita jumlah anggota PIK-R se-kabupaten? Kemarin di Bang Hansen perihal tentang pendataan nasional, sedikit menyinggung itu, kita kurang lebih yang ada hitung saat ini kita memiliki 94 PIK-R untuk Kabupaten Bengkalis.
dengan jumlah anggota 1.184 kalau nggak salah kemarin. Jadi mungkin ini adalah seperberapanya teman-teman dari PIKR-nya mungkin yang bisa bergabung. Jadi ya semoga next ke depannya teman-teman yang ada di sini PIKR-nya bisa lebih aktif lagi gitu. Iya. Dan aku rasa itu jumlah yang begitu besar ya Ade ya. Salah Iya. satu yang jumlah PIKR dan juga jumlah anggota PIKR terbanyak di Provinsi Riau gitu. Maka dari itu kekuatan untuk Kabupaten Bengkalis sebenarnya untuk materi genre ini tuh sudah punya bekal yang luar biasa banget nih. Tugasnya teman-teman yang hadir di webinar kali ini untuk menyadarkan teman-teman genre lainnya yang masih pasif nih bahwa pentingnya tuh program genre untuk kita semua. Gitu sih sebenarnya. Oke. Oke, teman-teman, itu tadi adalah permulaan pertanyaan untuk teman-teman semua yang penasaran nih perihal tentang materi kita hari ini. Ada nggak nih dari teman-teman semua yang pengen bertanya ataupun aku penasaran deh sama perihal tentang pendidik sebaya ataupun konselor sebaya nih. Boleh teman-teman raise hand, teman-teman nanti kita kasih kesempatan untuk 3 pertanyaan gitu. Boleh? Ada siapa nih? Wow, ada Fadilatul Rahmi. Halo Fadilatul Rahmi. Halo Bang, Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik. Fadilatul Rahmi, kalau boleh tahu dari PIKR mana? Dari PIKR Atmosfer SMAN 2 Mandau. Oke, apa nih yang ingin ditanyakan nih perihal tentang materi hari ini? Izin bertanya ya Bang, Rahmi mau nanya, tadi kan Bang Kansen bilang cara menjadi konselor sebaya itu harus berpengalaman di pendidik sebaya. Nah, tetapi di PIK remaja dalam lingkup sekolah, konselor sebaya itu dipilih dari hasil seleksi atau pendaftaran yang dilakukan oleh calon PIK remaja sekolah itu. Lalu apakah tetap bisa menjadi konselor sebaya tanpa pengalaman dari pendidik sebaya? Oke, Oke. cukup jelas ya Bang Kansen ya? Cukup jelas dan bagus banget pertanyaannya. Boleh, silakan. Terima kasih Bang. Oke, nah saya suka nih pertanyaan yang memang harus diluruskan seperti ini gitu ya. Jadi benar banget beberapa PIK remaja itu adalah salah dalam melakukan sistematika pemilihan pendidik sebaya dan konselor sebaya. Untuk menjadi sebenarnya konselor sebaya yang baik, dia harus melewati menjadi pendidik sebaya pendidik sebaya terlebih dahulu gitu. Jadi itu nggak bisa teman-teman sembarangan untuk menjadi konselor sebaya. Diseleksi, seleksinya apa dulu yang diseleksi? Apa dulu yang menjadi indikator penyeleksiannya itu apa gitu. Jadi harus tahu dulu jelas, dia sudah ada nggak sih pengalaman pendidik sebayanya, materi genrenya sudah ada nggak dulu gitu. Nah, ketika nggak apa-apa untuk melaksanakan seleksi untuk konselor sebaya, tapi seleksi untuk konselor sebaya berarti untuk semua pendidik sebaya dulu kan gitu ya. Secara logikanya gitu ya. Seleksinya itu, seleksi konselor sebaya itu dilakukan untuk seluruh pendidik sebaya, bukan seluruh anak PIK-nya, gitu. Nah itu yang salah atau miskonsepsi sebenarnya. Karena untuk semua orang bisa nggak Bang untuk menjadi pendidik sebaya? Semua orang bisa untuk menjadi pendidik sebaya. Karena untuk memberikan informasi itu adalah tugas semua anak PIKR, tugas semua anak genre. Tetapi tidak semua orang bisa menjadi konselor sebaya. Nggak semua orang bisa untuk merespon, bisa untuk mendengarkan permasalahan orang lain. Nggak semua orang juga bisa memberikan solusi terhadap permasalahan orang lain. Gitu. Maka dari itu untuk menjadi konselor sebaya, it's really important to know so well untuk seperti apa konselor sebaya itu sebenarnya. Teman-teman, itu ya. Tujuan adanya konselor sebaya adalah untuk kita tidak salah untuk tempat cerita. Ketika tempat cerita itu adalah dengan diseleksi yang salah, gitu, pula lah wadah kita untuk bercerita nanti. Jadi sangat penting miskonsepsi seperti ini atau salahnya pemahaman mengenai konselor sebaya seperti ini, dia dikembalikan lagi pemahaman-pemahaman ini di masing-masing PIK. Saya sangat senang sekali ya ada pemberian materi pendidik sebaya dan konselor sebaya. Agar hal seperti ini tuh bisa diluruskan. Esensi konselor sebaya itu sangat penting, teman-teman. Saya mau cerita tuh kepada orang yang membuat saya nyaman. Saya mau cerita tuh kepada orang yang bisa merespon apa yang saya ceritakan. Saya cerita kepada orang yang orang itu bisa memberikan solusi terbaik atau pilihan solusi terbaik terhadap permasalahan yang saya ceritakan. Atau bahkan saya cerita
kepada orang yang bisa mendengarkan cerita saya dengan baik. Cukup mendengarkan saja. Jadi banyak sekali, kompleks sekali permasalahan seperti itu. Jangan sampai kita salah dalam mengemas atau mengartikan konselor sebaya. Jadi Fadilah itu sebenarnya itu salah. Kalau menyeleksi konselor sebaya itu, semua orang yang mau masuk PIK diseleksi untuk menjadi konselor sebaya. It's really wrong. Itu salah banget gitu. Tetapi yang benar adalah ketika kamu menseleksi semua pendidik sebaya yang ada di sekolah kamu untuk menjadi konselor sebaya. Nah, di situlah indikator penyeleksiannya tadi dari 5 indikator yang saya sampaikan sebelumnya. Kira-kira nih anak bisa jaga rahasia nggak ya? Kira-kira nih anak bisa berpikiran luas nggak ya? Kira-kira nih anak pernah menjadi pendidik sebaya sebelumnya nggak ya? Gitu. Kira-kira nih anak jiwa empatinya tinggi nggak? Jadi seperti itu yang harus diseleksi. Bagaimana cara menyeleksinya, itu dibalikin lagi mekanisme kepada teman-teman PIK-nya dan pembina PIK-nya. Gitu. Itu sih yang harus diluruskan Fadila tuh. Oke. Gimana Fadila? Cukup jelas, Bang. Oke, Makasih, cukup Bang. jelas ya. Iya, mungkin kalau bisa ditambahin nih Bang Hansen ya, mungkin dari saya sekolah dari zaman SMA dulu, karena dulu saya kan kebetulan masuk di PIK Nuansa ya. Di PIK Nuansa dulu itu saya menjadi pendidik sebaya, konselor sebaya tanpa ada yang tadi gitu, kayak nggak ada penyeleksian ataupun sebelumnya jadi pendidik sebaya, tapi pada saat itu kita memang penyeleksian itu berlangsung memang sesuai dengan apa ya, indikator tadi. Kita melakukan penyeleksian sesuai dengan mungkin ada interview, lalu nanti ada seleksi tulis, seleksi materi, dan nanti ada wawancara. Wawancara itu pun wawancara internal antara si calon PS dan KS ataupun dengan sesepuh atau juga dengan Sesepuh pembinanya ya. langsung. Nah, ya sesepuh kebetulan. Jadi itu kira-kira kalau konsepnya seperti itu apakah boleh tuh Bang Kansen? Sebenarnya kalau konsepnya, kalau interview atau segala macam, seperti yang aku jelasin di awal tadi ya, dia boleh, itu bebas saja. Masing-masing PIK mau ngadain mekanisme seleksinya itu seperti apa, boleh. Asalkan jangan sampai indikator terpentingnya itu tinggal, gitu. Kayak dia pernah menjadi pendidik sebaya terlebih dahulu, gitu, paham materi genre, bisa menjaga rahasia, gitu. Nggak masalah. Bahkan kalau di PIK-nya aku dulu, deh, selain ada interview, kami itu juga ada namanya itu simulasi konselor sebaya. Jadi itu sesepuh ataupun pembina itu dia kayak jadi klien untuk cerita ke kita. Dia pengen ngelihat kita ngerespon permasalahannya gimana sih jadi konselor gitu. Nah, tahapan terakhir seleksinya seperti itu gitu. Jadi teman-teman bebas mau seleksinya mekanismenya seperti apa. Tapi itu tadi pesannya, indikator terpentingnya jangan sampai hilang gitu. Jangan sampai nggak ada. Karena itu yang penting juga. Oke, jadi memang sudah harus kudu mesti konselor sebaya itu mempunyai skill yaitu menjaga kerahasiaan, bener ya? Bener Bagaimana kita banget. merespon kepada si kliennya nanti atau Karena teman tuh gini, kita. Dek. Misalnya nih, aku cerita ke adik konselor sebaya di PIK-nya aku ya. Aku cerita ke adik, semuanya aku ceritain. Gara-gara aku berpikir adik adalah tempat ternyamannya aku untuk cerita, gitu ya. Semuanya aku ceritain. Gitu. Dan ternyata adik tuh nggak ngejaga rahasia aku yang aku ceritain. Adik cerita ke anggota PIK yang lainnya, bahkan sampai ke telinganya aku lagi. Aku bakalan ngasih istilahnya respon yang buruk terhadap PIK itu pastinya gitu. Wah ini PIK-nya nggak bisa dipercaya, ini konselor sebayanya nggak bisa dipercaya. Dan ketika aku ngomongin itu tuh satu sekolah bakalan tahu gitu. Oh ternyata PIK-nya kita nggak bisa dipercaya untuk kita sharing gitu. Nah itu bakalan menjadi citra yang buruk pada PIK-nya kita lagi. Itulah pentingnya menjadi konselor sebaya yang amanah tadi. Amanah nggak tuh? Ya, amanah Jaga ya. rahasia tadi gitu. Oke, baiklah. Kita lanjut nih. Ada Naiza Azura Putri. Halo. Halo Kak, kedengaran nggak Kak? Kedengaran suaranya. Kalau boleh tahu Naiza asal PIK dari mana? Dari Atmosfer Kak. Oh, PIK Atmosfer. Iya. Oke. Apa nih kira-kira yang ingin ditanyakan? Ini mau nanya seputar konselor sebaya. Oke. Jadi bagaimana cara menghilangkan rasa takut atau khawatir ketika kita ingin memberikan solusi atau saran kepada orang yang cerita ke kita? Karena kan tadi kata kakak, kalau misalnya memberikan solusi atau saran itu beberapa opsi nih. Nah, terkadang orang yang cerita itu ingin kita aja yang milih solusinya tuh apa langsung, tanpa memberikan opsi.
tapi kita kayak masih takut untuk memberikan sarannya itu. Jadi gimana cara menghilangkan rasa takut atau khawatirnya itu? Terima kasih. Oke. Sama-sama. Gimana Bang Kansen? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas sekali, Adik. Boleh langsung. Oke, jadi gimana sih cara kita ngilangin takutnya kita atau groginya kita dalam memberikan solusi kepada orang yang cerita ke kita? Yang pertama, itu tadi, jiwa empati kita harus tinggi. Ketika orang cerita ke kita pikirin kalau kita di posisi mereka apa yang bakalan kita lakuin. Jadi tuh imajinasi kita tuh bermain. Imajinasi kita berpikir kayak, oke, kalau masalahnya aku berada di posisinya dia, aku mungkin bakalan ngelakuin ini satu. Setelah ngelakuin ini, aku bakalan ngelakuin ini gitu. Jadi itu kita imajinasikan kita di posisinya mereka. Dan ketika kita di posisinya mereka, kira-kira tindakan apa yang bakalan kita lakuin? Nah, kamu tuh ketika kamu berpikir bahwa itu posisinya kamu nggak bakalan takut lagi jadinya. Karena itu ketika kamu di posisi itu, kamu ngelakuin itu. Gitu. Jadi kamu jadinya honest aja, jujur aja cerita ke dia. Kalau aku sih jadinya kamu, ada beberapa hal yang mungkin aku lakuin. Yang pertama, mungkin aku bakalan ngelakuin ini, dan ini. Gitu. Tapi kalau aku rasa itu nggak hasilnya itu nggak sesuai apa yang aku inginkan, aku juga bisa ngelakuin B. Ngelakuin B itu dengan aku ngelakuin ini, dan ini. Gitu. Jadi itu empati, kita memposisikan diri kita ke klien itu penting banget, teman-teman. Selain untuk menjaga kita menjadi percaya diri dalam memberikan solusi, itu tuh dapat juga membuat klien tuh merasa nyaman. Karena kita meradakan posisinya mereka. Gitu. Nah, jadi kamu yang pertama Naiza, kamu posisikan diri kamu ke klien cerita, dia masalahnya apa. Setelah itu kamu memberikan pilihan solusi tadi gitu. Kalau pilihan berarti lebih dari satu ya, lebih dari satu. Kalau kamu pengen, misalnya nih, kita ngomong-ngomong aja ya, walaupun aku nggak nganjurin teman-teman untuk pacaran, tapi biasanya yang paling diceritakan adalah masalah pacar gitu ya. Betul. Betul banget gitu ya. Misalnya ada orang cerita ke Naiza nih, aduh tuh aku tuh bingung banget ya, pacar aku tuh ngerasa pacar aku tuh toksik banget sama aku nih Naiza. Dia tuh setiap apa yang aku lakuin tuh nggak boleh, aku harus di rumah aja, aku bahkan berorganisasi nggak boleh, segala macam, aku tuh nggak nyaman gitu. Tapi tuh aku sayang banget sama dia. Gimana sih bagusnya aku Naiza ngelakuin apa sih sebenarnya gitu. Nah kamu tuh berpikir, kamu di posisi dia, kamu tuh sayang banget sama seseorang nih. Gitu. Tapi tuh kamu di satu sisi sayang sama diri kamu gitu. Kamu pengen ngelakuin apa yang kamu inginkan gitu. Kamu tuh ngelakuin apa? Jadi kamu memberikan solusinya itu gini. Pertama, kamu ngomongin, komunikasi kepada dia secara terbuka. Kalau kamu ngerasa tidak nyaman dengan perlakuannya saat ini. Mungkin dia bakalan marah respon awalnya. Gitu. Kamu terbuka aja ngomong ke dia. Mungkin responnya pertama bakalan marah sama kamu. Tetapi setidaknya kamu berusaha untuk ngomong apa yang kamu rasakan kepada dia. Setidaknya lepas apa yang menjadi pengganjal yang di hati kamu pada saat ini ke dia. Kemudian yang kedua, kamu bisa melakukan tindakan yang lebih ekstrim. Misalnya, melakukan putus kepada dia. Karena ketika kamu melakukan putus kepada dia, dia bakalan bertanya, kenapa kamu ngambil tindakan putus? Gitu. Ya di situ kesempatan kamu untuk menjelaskan bahwa kamu tidak nyaman dengan hubungan seperti ini. Nah, dari kedua ini, ada dua-duanya hal resiko dan nggak resiko. Kalau yang pertama, resikonya mungkin bakalan marah gitu ya, bakalan marah kepada kamu. Tetapi hubungan kamu tetap berjalan, gitu ya. Dan kamu terbuka dengan apa yang kamu rasakan. Yang kedua, resikonya adalah mungkin kamu bakalan putus, tetapi kamu hilang dari toxic relationship seperti apa yang kamu rasakan. Dan kamu bisa mengeksplor apa yang kamu inginkan gitu. Nah, ini dua pilihan. Tinggal kamu ngerasa pilihan kamu yang baik yang mana gitu. Jadi kita nggak boleh doktrin putusin aja pacarnya, ribet-ribet amat gitu. Putusin aja gitu, nggak boleh gitu. Karena mau tidak mau dia bakalan minta pertanggungjawaban kepada kita karena kita yang memberikan solusi. Kalau kita memberikan solusi kayak gitu ya, putus saja gitu. Ujung-ujungnya dia galau, dia stres karena nggak ada pacar atau segala macam, dia minta pertanggungjawaban kepada kamu jadinya. Ini gara-gara lu nih Naiza, lu ngajarin gua putus, jadinya gua galau gini segala macam gitu. Gitu kan kita nggak mau ya. Kita nggak mau karena sebenarnya yang punya responsibility besar terhadap permasalahan itu orang itu sendiri, orang yang bersangkutan. Betul. Itu sih Naiza. Oke. Gimana nih Naiza? Sudah oke dengan jawaban dari Bang Kansen? Sudah. Terima kasih ya Kak ya. Siap. Wow, ini baru 2 pertanyaan loh teman-teman yang lain boleh kok
bertanya, tinggal satu lagi nih, satu kesempatan buat teman-teman bertanya ke Bang Kansen yang masih bingung dengan konsep pendidik sebaya dan konselor sebaya, Iya. boleh ditanyakan. Kadang juga gini ya, aku mau ngomong. Ya. Kontrol diri itu penting banget sih teman-teman. Kalau kita menjadi konselor sebaya atau bahkan menjadi siapapun, kontrol diri itu sangat penting sekali. Terkadang orang cerita ke kita, belum tentu moodnya kita tuh baik 100% setiap saat orang cerita ke kita. Betul. Mungkin kita ada permasalahan juga di rumah, kita ada permasalahan juga dengan pertemanan, atau bahkan ada permasalahan juga dengan siapapun itu yang mengganggu moodnya kita untuk cerita, gitu ya. Ya. Nah, kontrol diri itu sangat penting. Ini aku jujur-jujuran sama teman-teman ya, aku jadi narasumber saat ini sekarang, itu tuh aku mengesampingkan pribadinya aku, mengesampingkan pola pikir pribadinya aku. Karena aku sekarang saat ini ada hal yang aku pikirin dan menurut aku itu sangat krusial gitu. Masalah hati gitu ya, masalah hati dan pikiran gitu. Krusial sekali. Tetapi ketika aku diberikan tanggung jawab untuk menjadi speaker, menjadi narasumber di sini, hal itu aku tinggalin dulu di dalam laci di kamar aku gitu. Ntar lagi deh aku ambil tuh pikiran-pikiran yang pusing-pusing itu ntar lagi aku ambil gitu. Tapi ketika aku sudah buka laptop, aku sudah masuk ke dalam Zoom, aku adalah Kansen Pranata sebagai narasumber di sini untuk memberikan informasi. Begitu juga teman-teman sebagai konselor sebaya. Ketika teman-teman sudah membuka pintu ruang PIK, ketika sudah ada orang yang mengetok pintu untuk konseling kepada teman-teman, teman-teman menjadi konselor sebaya yang baik untuk mendengarkan solusi apa yang terbaik untuk mereka. Buang segala hal yang teman-teman menjadi pribadi, konsumsi pribadi, pada saat waktu teman-teman menjadi konselor sebaya. Itu sangat penting sekali teman-teman. Karena manusia sekali kita punya pemikiran tersendiri, punya masalah sendiri, punya mood sendiri. Tetapi manusia juga kita untuk memiliki tanggung jawab mengontrol hal tersebut menjadi profesional konselor sebaya yang baik. Gitu. Itu sih yang aku pengen bilang kepada teman-teman semuanya. Ya, berarti kita harus mempunyai sikap profesional dalam menjadi seorang pendidik sebaya dan juga konselor sebaya. Harus menyampingkan dulu nih masalah pribadi dengan kita sebagai konselor sebaya nantinya, baik itu di PIK remaja teman-teman ataupun di rumah. Karena kalau masalah konseling itu kita bukan hanya bisa dilakukan di ruangan konseling teman-teman di PIK R, tapi juga bisa di tempat mana saja yang bisa membawa teman-teman itu lebih nyaman untuk bercerita, gitu. Benar ya, Bang Kansen ya? Benar banget deh, benar. Iya. Ini aku nggak tahu nih, mungkin masalah komputer Ade pindah ke aku ya. Ini kameraku nggak mau hidup. Oh ya? Waduh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nular Ya. nih kayaknya, Dek. Karena Bengkalis sama Dumai lagi deket nih ya. Oh iya nih, lagi deket nih. Abang kebetulan lagi di Dumai sekarang. Jadi ini Oh mungkin gitu? iya. Nggak tahu, di sini juga hujan, mungkin masalah ya, nggak tahu. Wah, di sini lagi menunggu hujan nih. Karena panas banget ya beberapa hari ini. Gitu. Oh iya, Bang Kansen, ada yang ingin aku tanyakan. Sebagai pendidik sebaya dan konselor sebaya, mungkin Bang Kansen mungkin sedikit relate nih perihal tentang ini. Dulu kalau di PIK-ku itu kita memiliki yang namanya laporan konselor. Kira-kira itu bagaimana tuh Bang Kansen, menurut Bang Kansen? Karena di PIK-ku dulu itu kita tuh memang nggak boleh menuliskan nama sebenarnya. Jadi kalau misalnya nih si Naiza curhat nih sama aku, Bang, aku lagi ada masalah keluarga, bla bla bla. Otomatis nih, kita sebagai konselor sebaya, kita punya tanggung jawab. Selain kita ngobrol sama dia, selain kita melakukan komunikasi sama dia, kita juga melakukan pelaporan namanya gitu. Nah, pelaporan ini itu kita dituntut untuk merahasiakan namanya dia gitu. Apakah benar nih Bang Kansen, atau Bang Kansen juga pernah mengisi laporan tersebut atau tidak? Boleh nih dikasih tipsnya. Oke. Otomatis karena saya dulu di PIK itu juga sebagai konselor sebaya, saya juga pernah ngisi laporan itu ya, Dek ya. Jadi laporan itu tuh penting banget teman-teman, karena itu menjadi administrasinya kita ketika ada penilaian PIK ya. Bener banget yang dibilang Ade bahwa kita nggak boleh juga ngebuat nama. Tapi kalau kami kemarin itu ngakalinnya adalah ngebuat nama samaran atau bahkan inisial gitu. Inisial nama yang nggak perlu lengkap gitu. Misalnya Ade Revano, mungkin kami buat Ade. Mungkin kami buat AF, Ade Rivano gitu.
agar kami itu tahu sendiri. Jadi di situ ada kolom siapa yang membuat curhat dengan kolom nama samaran ataupun inisial tersebut. Kemudian siapa yang memberikan konseling. Jadi kalau di situ kan misalnya ada nama aku Kansen Pranata memberikan konseling kepada AF gitu. Aku tahu AF ini kan aku yang ngasih kode. Siapa itu aku tahu gitu. Nah, masalahnya kemudian apa itu mungkin di situ dijabarin gitu, masalahnya apa. Gitu. Jadi itu memang benar ya, Dek ya. Kalau memang di dalam laporan konseling itu kita tidak boleh menyebutkan nama klien kita itu siapa, karena buku tersebut bisa dibuka oleh siapa saja. Nah, bahaya sekali ketika orang yang tidak bertanggung jawab membuka buku tersebut, kemudian menemukan nama seseorang yang dia kenal, dan melihat permasalahan tersebut apa, itu bakalan disebarluaskan. Jadi, tugasnya kita sebagai konselor sebaya dan anak PIK untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Dengan salah satunya tidak membuat namanya tadi. Itu tuh benar banget deh. Oke. Nah, kalau aku nih baru tahu nih belakangan ini setelah aku punya PIK R masyarakat gitu. Jadi kita tuh memang melakukan yang namanya pelaporan. Ini sebagai informasi juga nih kepada teman-teman semua ya, untuk terutama nih PIK R yang ada di Kabupaten Bengkalis. Jadi kita itu dalam berkegiatan di PIK R kita punya yang namanya pelaporan R1. Nah, R1 itu biasanya tuh berisi tentang sosialisasi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan seperti sosialisasi ataupun penyuluhan dan juga konseling, baik itu konseling individu dan konseling kelompok gitu. Bang Kansun bisa nggak sih kasih tips ke kita kira-kira apa sih yang bisa dilakukan KS-KS di PIK R manapun ini yang nantinya membuat remaja-remaja itu lebih tertarik nih ke KS gitu, bisa lebih nyaman untuk mereka curhat, jadi teman mereka. Jadi kalau misalnya kadang biasanya kalau teman-teman itu jarang banget ya cerita ke orang tua. Nah, ada lagi permasalahannya pada remaja. Jarang banget kita menemukan orang-orang yang tepat untuk bercerita. Ada lagi masalahnya. Dan jarang banget lagi yang cerita itu laki-laki. Nah, oke. Nah, gimana tuh tips and trick-nya? Oke, good ya, good question banget ini. Yang pertama teman-teman, ketika kamu mau menjadi tempat ternyaman untuk orang cerita, buatlah rebranding kamu adalah orang yang nyaman dan bisa dipercaya. Gimana sih kita? Itu adalah dengan bagaimana cara kita, personal brandingnya kita ya. Personal branding itu bisa secara langsung maupun dari sosial media. Nah, jadi gimana misalnya orang berinteraksi ke kita tuh gimana sih personalitinya buat orang yang langsung komunikasi ke kita gitu. Gimana cara kita ngerespon orang, gimana cara kita berbicara, gimana tutur bahasa kita, gimana kemudian kita juga cara bertingkah laku, itu tuh penting ya Dek ya untuk ngebangun personal branding. Kalau personal branding sosial media, tentang gimana sosial media, atau kita tipikal orang yang di sosial media selalu ngomongin masalah apapun itu di dalam status gitu misalnya. Kayak, aduh aku benci banget sama orang yang begini, segala macam gitu. Ada ya tipikal orang yang gitu ya, ngumbar-ngumbar permasalahan di sosial media. Apakah dengan personal branding sosial media seperti itu orang bakalan nyaman cerita ke kita? Tentu jawabannya enggak. Jadi, untuk membuat orang lain nyaman cerita ke kita, buat personal branding secara personal itu bagus, dan di sosial media juga itu bagus. Kemudian yang kedua, buat ranah atau mekanisme untuk orang cerita ke kita itu banyak. Banyaknya gimana? Mungkin bisa langsung DM ke kamu, atau mungkin bisa langsung chat ke kamu, atau bisa kamu buka anonymous box, atau ya pesan yang kita tidak tahu dari mana asalnya, untuk membuat orang lebih nyaman cerita ke kita, gitu, tanpa tahu identitas yang cerita itu siapa. Gitu. Jadi banyak alternatif seperti itu yang bisa kita munculkan, gitu, yang membuat orang lain jadinya bisa cerita ke kita. Kalau aku dulu di PIK, gitu ya, kita tuh bahkan tuh jarang banget dapat klien yang secara langsung gitu. Banyaknya gimana deh cara ngakalinnya? Kita ada kotak surat di depan PIK. Jadi buat orang-orang yang mau cerita masalah mereka bisa tulis masalahnya di surat. Tahu nggak cara kami ngebalasnya gimana? Kami ada mading PIK dulu. Jadi permasalahannya itu bakalan kami jawab di mading gitu. Nah, jadi buat kamu yang kemarin ngirim ke kotak surat, aku udah dengerin masalahmu gitu. Kami tulis gitu semua. Jadi kan banyak orang yang lihat madingnya, kita nggak bakalan tahu yang cerita itu siapa gitu. Nah gitu. Jadi teman-teman lah yang berpikirkan alternatif yang terbaik, yang sesuai dengan lingkungan PIK-nya teman-teman itu apa. Nah itu yang teman-teman ciptakan gitu.
Yang paling penting itu tadi ya, personal branding, kemudian mekanisme alternatif untuk cerita itu seperti apa. Nah, itu yang harus teman-teman ciptakan. Kalau laki-laki jarang banget cerita ya, laki-laki itu termasuk aku pribadi juga jarang banget cerita ketika aku nggak dapat orang yang sesuai. Gitu. Caranya gimana? Sebenarnya mau perempuan mau laki-laki ketika dia sudah dapat orang yang tepat dia bakalan cerita banyak hal deh gitu. Jadi mungkin laki-laki ini dia lebih sedikit ego untuk menunjukkan kelemahannya daripada wanita. I don't want to show my weakness to everyone. Mungkin itu yang paling terbesar dalam pikirannya. Aku nggak mau nunjukin kelemahan aku kepada orang lain. Ego terbesarnya laki-laki itu seperti itu, adik. Tapi ketika dia sudah mendapatkan orang yang nyaman untuk cerita, dia bakalan give everything. Dia bakalan cerita apapun itu kepada orang itu. Jadi sebenarnya adalah gimana nih caranya kamu membuat nyaman orang-orang kamu, termasuk laki-laki tadi. Dan laki-laki biasanya itu lebih mau cerita kepada laki-laki, ya, kepada laki-laki lagi, gitu. Nah, jadi kamu juga harus bisa menempatkan gimana sih cara kamu ngerespon ketika klien kamu itu wanita atau klien kamu itu pria. Biar ngebuat mereka itu nyaman cerita ke kita, nggak ada ngerasa perbedaan. Gitu sebenarnya deh. Oke. Wow, jadi lagi lebih mengerti ya perihal tentang konsep dari konselor sebaya ini gitu loh. Ya, sepertinya kita sama ya, untuk bercerita tuh agak lebih susah. Iya, Karena benar. susah menemukan untuk orang-orang gitu. Jadi lebih picky. Mungkin sesi tanya jawab kita sampai di sini saja karena mengingat waktu ya. Terima kasih banyak kepada Bang Kansen yang sudah menyampaikan materi hari ini, remaja sebagai pendidik sebaya dan konselor sebaya. Memang dari tujuan dari awal kenapa saya memilih judul dan tema ini karena saya yakin dan percaya teman-teman di Kabupaten Bengkalis ini perlu nih ada edukasi dan peningkatan kapasitas dan kualitas penambahan informasi perihal tentang pendidik sebaya dan konselor sebaya ini. Karena biasanya teman-teman yang aktif dalam PIKR itu notabene anak-anak dari jalur pendidikan yaitu di SMP dan SMA. Nah, mereka belum tahu nih, mereka tabu perihal tentang pendidik sebaya dan konselor sebaya. Jadi kenapa itu hari ini saya memilih judul ini dan langsung dibawakan oleh Ketua Genre Indonesia Riau yaitu Bang Kansen. Jadi semoga harapan saya hari ini teman-teman bisa mendapatkan ilmu baru yang bisa nantinya bisa teman-teman implementasikan. Jadi jangan berhenti di sini saja, jangan berhenti di kalian. Kalau bisa nanti pada saat bulan masuk sekolah, kalian lakukan pertemuan rutin, sharing. Kemarin ikutan kegiatan webinar, ternyata PSKS itu seperti ini. Jadi mungkin teman-teman, ayo kita sama-sama tingkatkan lagi kualitas dan kapasitas kita dalam berkegiatan nih, gitu, baik di PIKR kita masing-masing. Baik, Bang Hansen, terima kasih banyak, Bang Oh iya, Hansen. aku mau nyampein satu hal. Ya, boleh? Aku mau nyampein terakhir, Dek, buat teman-teman semuanya, jangan berpikiran untuk menjadi pendidik sebaya dan konselor sebaya ini cuma sebatas teman-teman karena anak PIK atau anak genre. Karena ada hal yang lebih baik atau hal yang lebih besar daripada itu, teman-teman. Teman-teman bakalan menjadi pasangan bagi pasangan teman-teman. Teman-teman bakalan ngejadi ayah, teman-teman bakalan ngejadi ibu buat anak teman-teman semuanya. Ketika teman-teman sudah terlatih bagaimana untuk tempat bercerita pada orang-orang, teman-teman akan menjadi pasangan yang sangat nyaman untuk pasangannya cerita masalah apapun itu. Teman-teman bisa menjadi ibu ternyaman buat anak-anak teman-teman cerita kepada teman-teman, atau bahkan teman-teman bisa menjadi ayah ternyaman untuk anak-anak teman-teman cerita kepada teman-teman. Jadi untuk menjadi konselor sebaya itu bukan sebatas hanya menjadi anak genre dan menjadi konselor sebaya yang baik. Tetapi ada hal di luar itu yang lebih besar menunggu teman-teman semuanya. Karena kita semua pasti membutuhkan satu sama yang lain, maka dari itu kita juga membutuhkan orang yang mendengar kita dan orang yang mendengarkan kita. Gitu. Mungkin itu aja pesan dari aku. Terima kasih banyak buat Forum Genre Bengkalis. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah bergabung. Terima kasih banyak buat PIC dari Kabupaten Bengkalis. Dan terima kasih banyak buat seluruh panitia dari webinar kali ini sudah mempercayain saya untuk membersamai teman-teman dalam 2 jam ini ya, 1,5 jam ini gitu. Terima kasih banyak semuanya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan selama webinar ini, dan sampai jumpa di Genre Ria Awards setelah Lebaran nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore buat kita semua. Selamat sore.
Baiklah, terima kasih banyak Bang Hansen ya udah menyampaikan materi hari ini. Sudah lumayan cukup jelas kegiatan kita dengan materi-materi yang luar biasa dan nantikan juga kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Untuk selanjutnya, kita bakalan ada sesi kuis, teman-teman. Ayo yang dari tadi sudah menunggu apakah door prize kita, siapakah yang akan menjadi peserta terbaik dan juga peserta teraktif serta pemenang kuis kali ini. Jadi teman-teman boleh kita langsung aja ya, supaya tidak membuang waktu. Kita bakalan main quizzes. Teman-teman boleh buka di handphonenya teman-teman. Kita bakalan main quizzes. Nah, ini dia. Sudah kelihatan belum kira-kira? Sudah kelihatan? Oke. Mungkin dari teman-teman panitia boleh kali ya share linknya, ataupun teman-teman boleh buka di Google Chrome quizzes. Nanti teman-teman masukkan ada kode permainan. Kalau misalnya sudah, akan kita mulai. Oke. Tidak banyak-banyak, nanti saat pemenang pertama, juara satu dari quizzes ini akan mendapatkan door prize dari Forum Genre Bengkalis. Nah, ayo teman-teman, ini belum ada yang bergabung ya, kebetulan. Kira-kira bisa nggak nih teman-teman nih? Oke, ID-nya 043929. Boleh dibantu ya kakak-kakak panitianya di-share di grup, mungkin linknya. Dan juga di-share juga ini kodenya. Oke, sudah masuk nih, Zaskia Maulani. Aduh, baru satu orang. Teman-teman yang lain mana nih? Ayo, 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 ayo. Kita, oke, ada Naiza Putri. Siapa lagi? Ayo. Oke, ada Sabrina Azira Syakila. Teman-teman boleh sekali lagi saya ingatkan untuk dapat mengisi link absen ya, teman-teman. Nantinya sertifikat teman-teman, sertifikat yang akan diberikan itu sesuai dengan link absen yang sudah diisi. Jadi teman-teman yang ikut kegiatan webinar kali ini, mohon maaf sekali jika nantinya namanya tidak ada, karena bisa jadi teman-teman tidak mengisi link absen. Oke, sudah ada Sofia Laurenvina. Oke. Kita tunggu sebentar lagi ya, 1 menit lagi. Kita tunggu teman-teman segera masuk. Habis itu kita langsung mulai. Ada 47 orang di sini, 40-an lah, kurang lebih ya. 40-an orang yang ayo dong, kita masuk ke dalam sini. Ayo kita coba ini kuis. Seru banget. Sudah 10 orang. Ada Frans Hidayat. Wow, ada Arina Meika, ada Hindia Rizky Septiani. Wow, wow. Mungkin teman-teman yang sudah pernah bermain games ini bakal tahu ya gimana cara permainannya. Nanti teman-teman tinggal pilih aja. Akan ada pertanyaan dan opsi jawaban dengan waktu dan limit yang dibatasi gitu. Nanti siapa cepat dia dapat. Semakin cepat teman-teman menjawab, semakin banyak poin yang teman-teman kumpulkan. Sudah 15 orang nih. Aduh. 1 menit lagi ya teman-teman ya. Kita tunggu. Setelah itu kita bakalan langsung memulai. Wah, udah 17 langsung. Buru-buru nih semua. Oke. Sudah 18 orang ya. Adakah lagi teman-teman? Tidak ada? Kalau sudah, langsung kita mulai saja teman-teman. Yang terlambat, mohon maaf. Mari kita mulai. Let's go.
Oke, waktunya habis. Ada yang salah kah? Ada yang benar kah? Siapakah yang memimpin? Zaski. Oke, Fadilatul Rahmi dengan poin 960. Oke, lanjut ya, teman-teman ya. Siap ya pertanyaan selanjutnya? Oke. Jangan salah menjawab, teman-teman. Oke, time's up. Siapakah yang memimpin? Lagi-lagi, Fadilatul Rahmi. Wow, penasaran nih. Apakah teman-teman akan bertahan hingga akhir nanti? Perhatikan pertanyaannya dengan baik, karena jangan sampai salah. Dan cepat-cepatan, karena siapa cepat nilai poinnya lebih banyak. Wow, time's up. Siapakah yang memimpin? Wow, Fadilatul Rahmi dan Sofia Lorentina agak beda 50 poin ya. Apakah akan ada peserta selanjutnya yang menyusul? Oke, time's up. Siapakah yang memimpin leaderboard kali ini? Mari kita lihat. Masih dengan Fadilatul Rahmi. Wow. Mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Range usia remaja menurut BKKBN. Yo, ada yang tahu nggak nih? Berapa? Wow, dipimpin oleh Rindu Fatma Fadila. Wow, sudah tertikung ya teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jangan sampai salah teman-teman. Perhatikan pertanyaannya baik-baik. Time's up. Siapakah yang memimpin? Congratulations. Sofia Lorenvina. Wow, sama ya tadi teman-teman ya. Kita lanjutkan pertanyaannya. Seorang konselor sebaya harus memiliki sikap seperti apa nih teman-teman? Jangan sampai salah jawab. Oke, time's up. Siapakah yang memimpin? Rindu Fatma Fadila. Baiklah. Masih ada pertanyaan selanjutnya? Get ready teman-teman. Wow, berapakah minimal PSKS pada PIK remaja? Ayo, berapa? Apakah 5? Apakah 10? Apakah 1? Yang memperhatikan materi pasti bisa jawab. Oke. Penasaran nih siapa yang menang ya?
Oke. Dan yang memimpin adalah Rindu Fatma Fadila. Pertanyaan ke-9. Oke. Apakah yang memimpin leaderboard kali ini? Oke, sudah semakin memanas ya. Ini adalah pertanyaan terakhir. Teman-teman dapat memperhatikannya dengan baik, karena ini akan membantu penentu siapakah yang akan menjadi juara 1 dari kuis kali ini, yang akan mendapatkan door prize dari Forum Genre Bengkalis. Dan pemenangnya adalah selamat kepada Rindu Fatma Fadila. Akhirnya kamu mendapatkan juara 1-nya ya. Gitu. Teman-teman, untuk Rindu nanti bisa menghubungi humas kita, nanti bakalan kita up lagi di grup ya. Dan jangan lupa teman-teman nantinya dapat melakukan isi link absennya supaya nanti teman-teman bisa dapat e-sertifikat. Selamat sekali lagi untuk Rindu Fatma Fadila. Congratulations, Anda menang kuis kali ini. Oke, jangan berkecil hati teman-teman yang lain karena pastinya masih ada door prize lainnya mungkin di another kegiatan kita. Tungguin saja kegiatan-kegiatan kreatif, positif, dan keseruan lainnya di kegiatan Forum Genre yang akan mendatang. Pastinya akan seru-seru gitu. Jadi ditunggu saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini, teman-teman. Jadilah remaja yang sehat, cerdas, dan ceria. Dan juga ada satu pesan bagi saya untuk teman-teman semua, yaitu kalau ada orang yang merendahkan kita, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, karena kita remaja, karena kita adalah seorang muda yang giat gitu. Jangan seorang pun menganggap kita rendah karena kita muda, tetapi jadilah teladan dalam kehidupan kita yang nantinya bisa menjadi contoh, role model teman-teman kita yang ada di seluruh sekitar kita, bahkan kalau bisa dapat memberikan impact baik untuk orang sekitar dan juga diri sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Ketua Forum Genre Kabupaten Bengkalis, saya Ade Rifano, mengucapkan terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah mengikuti kegiatan hari ini. Mungkin selanjutnya saya akan berikan kepada MC Farhan Hajid selaku Duta Genre Kabupaten Bengkalis tahun 2023. Kepada Hajid, dipersilahkan. Terima kasih banyak teman-teman. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Revina selaku moderator yang telah memandu webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bang Hansen tentunya sebagai narasumber yang telah memberikan materi yang cukup luar biasa dan sangat bermanfaat bagi pendidik sebaya dan konselor sebaya terutama yang ada di Kabupaten Bengkalis. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Ade Rifano yang telah memandu sesi tanya jawab kita dan juga kuis dari Forum Genre Kabupaten Bengkalis. Nah, teman-teman semua, sampailah kita di penghujung kegiatan kita pada sore kali ini, yaitu penutupan. Demikian rangkaian acara yang telah kita ikuti bersama. Kesimpulan yang dapat kita sampaikan, yang dapat kita ambil atau kita kutip adalah pendidik sebaya dan konselor sebaya merupakan suatu hal yang paling penting dan sangat penting di dalam sebuah PIK remaja
untuk meneruskan dan menyebarkan virus-virus genre tentunya, dan juga agar teman-teman sebaya kita tidak salah tempat untuk bercerita. Dan juga saya ingin meng-highlight sedikit kata-kata terakhir yang diucapkan, pesan terakhir yang tadi diucapkan oleh Bang Hansen, yaitu adalah intinya bahwa menjadi insan genre kita bukan tentang seberapa lama kita di forum genre atau di PIKR, bukan seberapa banyak kita meraih piala di genre tersebut, tetapi bagaimana kita menjadi sebuah insan genre yang berdedikasi dan berkontribusi banyak terhadap Indonesia dan memberikan dampak positif kepada teman-teman sebaya dan orang-orang di sekitar kita. Dan juga ini berkaitan dengan quotes yang pertama tadi saya ucapkan, bahwa remaja yang berkualitas, remaja yang luar biasa adalah remaja yang memiliki manfaat dan bermakna bagi orang-orang di sekitarnya. Salah satu caranya adalah menjadi pendidik sebaya dan konselor sebaya, menyebarkan virus-virus genre. Nah, teman-teman, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang hal ini diwakilkan oleh Kepala Bidang Kesejahteraan dan Kepala Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bengkalis, narasumber, dan juga Forum Genre Kabupaten Bengkalis yang telah melaksanakan kegiatan ini, kegiatan yang luar biasa ini. Dan terakhir, sedikit pantun dari saya, makan es buah campur selasi, pada saat sahur jangan lupa minum aqua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga webinar ini memberikan manfaat yang banyak bagi kita semua. Saya Farhan Najid selaku Master of Ceremony pada webinar Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya dengan tema Remaja sebagai Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, teman-teman boleh untuk meninggalkan Zoom meeting dan sampai jumpa di lain kegiatan yang akan diadakan oleh Forum Genre Kabupaten Bengkalis. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Hansen, terima kasih Pak Dedi selaku kabit kita. Terima kasih buat teman-teman semua. Mungkin ada Ketua Forum Genre Kabupaten Kota lain seprovinsi Riau yang bergabung. Terima kasih banyak karena ini menjadi penutup webinar. Sukses semuanya. Terima kasih. Thank you Ajit. Thank you Vina. Thank you Bang Ade semuanya. Selamat berbuka puasa.